Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 205. Setelah hari yang sibuk, ketika Qin Ming kembali ke villa, saat itu sudah jam 8 malam. Karena siang hari panjang dan malam pendek di musim panas, hari sudah gelap. Lampu di halaman menyala terang, dan Huo Nanling serta Gu Qingyi sedang bermain bulu tangkis. Mereka berdua telah bermain cukup lama. Lu Qingyixiang bercucuran keringat. Sosoknya yang berlari bola-balik mengejar bola terlihat enak dipandang gerakannya. Nona, kamu baru saja pulih dari cederamu. Tidak disarankan untuk berolahraga berat. Itu saja untuk hari ini. Xiao Qin juga sudah kembali dan siap untuk memulai makan malam. Oke, bersiaplah untuk makan. Gu Qingyi berhenti melambai dan menyeka keringat di dahinya. Aku mau mandi. Hanya butuh 10 menit. Segera setelah saya datang, Anda berhenti berkelahi dan tidak memberi saya kesempatan untuk menghargainya. Qin Ming merasa sangat menyesal dan melangkah maju. Ibu Yu, apa yang bisa Anda masak yang enak? 2 hidangan vegetarian, 2 hidangan daging, ditambah nasi rebus. Ketika Gu Qingyi turun setelah mandi, dan saat dia bersiap untuk makan, bel pintu berbunyi. Kalian makan dulu, aku akan pergi melihatnya. Setelah beberapa saat, Yuma kembali ke ruang tamu, diikuti oleh Dr. Bingshan Wusue. Dr. Wu, Anda datang tepat pada waktunya, mari kita makan bersama. Gu Qingyi menyapa, Ibu Yu, ambilkan mangkuk dan sumpit lagi. Aku sudah makan malam, silakan ganti pembalutnya setelah makan. Wusue berkata dengan dingin. Kenapa kamu sangat malu? Kenapa kamu tidak mengganti bajuku dulu dan kemudian mengambilnya nanti? Gu Qingyi berjalan mendekat, duduk di sofa, dan meminta Wusue mengganti bajunya. Ketika Wusue melepas kain kasa di bahu Gu Qingyi, dia terkejut. Dia melihat luka Gu Qingyi telah benar-benar berkeropeng dan pada dasarnya sudah sembuh. Cederamu pulih dengan sangat cepat akhir-akhir ini. Apakah masih sakit? Gu Qingyi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sakit lagi. Pada dasarnya sudah sembuh. Tidak diperlukan obat lagi. Wusue mau tidak mau bertanya, apakah Anda sudah menggunakan metode lain untuk mengobatinya? Mengapa sembuh begitu cepat? Gu Qingyi melirik ke arah Qin Ming dan Huo Nanling, dan melihat keduanya tidak mengungkapkan apapun, dia berkata dengan jujur, saya mengoleskan salep yang dirancang khusus untuk mengobati trauma. Selain itu, setiap 2 hari, Qin Ming akan memijat saya untuk mengeruk darah. Pijat seharusnya tidak banyak berpengaruh pada pemulihan luka, bukan? Wusue sangat bingung, dan saya takut dia harus meminta Qin Ming menjelaskannya dengan jelas. Jika kamu terus seperti ini, saya perkirakan lukamu akan pulih sepenuhnya dalam beberapa hari. Perhatikan istirahat dan usahakan untuk tidak melakukan olahraga berat. Saya tidak akan mengganggu makanmu, dan biarkan Tuan Qin mengantarmu. Tidak perlu mengganti pakaian Gu Qingyi, dan Wusue tidak punya alasan untuk datang. Jika dia ingin bertemu Qin Ming di masa depan, dia harus datang kepadanya secara khusus Ming lagi. Dr. Wu, apakah Anda meminta saya untuk mendonor darah lagi? Qin Ming berkata terus terang sambil berjalan keluar dari pintu ruang tamu. Wusue mengangguk, Tuan Qin, saya hanya membutuhkan sedikit darah Anda. Anda tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Mengapa Anda bersikeras menolak membantu? Saya tetap mengatakan apa yang saya katakan, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Jika Anda menginginkan darah saya, Anda harus membayar harga yang sesuai. Dari pemikiran Qin Ming yang tidak masuk akal, Wusue menyimpulkan bahwa dia adalah orang yang sangat mesum, tetapi dia tidak mau menyerah untuk mencari tahu alasan mengapa luka Qin Ming sembuh begitu cepat. Dia mengerutkan kening dan berkata, kecuali untuk kondisi yang Anda katakan, tidak ada ruang untuk negosiasi. Tidak. Qin Ming berkata dengan sederhana, jika Anda tidak setuju. Meskipun Anda mengatakan menghancurkan langit, saya tidak akan mendonorkan darah. Wusue ditolak lagi, tetapi dia tidak akan menyerah begitu saja, dan berkata dengan tegas, saya harap Anda tidak terlalu keras kepala, saya pasti akan meyakinkan Anda. Oke, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat bagaimana kamu meyakinkanku. Qin Ming mengangkat bahu dan berkata sambil bercanda, hati-hati, kamu tidak hanya tidak bisa meyakinkanku, tetapi kamu akan jatuh cinta padaku dan secara aktif mengabdikan dirimu sendiri padaku. Wusue berkata dengan cemberut, saya menyarankan Anda untuk menyerah. Saya tidak akan pernah jatuh cinta dengan pria manapun dalam hidup ini. Dokter Wu, tolong jelaskan satu hal. Saya tidak punya niat mengejar Anda. Jangan sentimental. Qin Ming berkata dengan serius, saya tidak tertarik pada wanita dingin, kecuali tubuh Anda tentu saja. Kamu. Wusue mendengus berat, tidak ingin berdebat dengan gangster ini, dan segera masuk ke dalam mobil dan pergi. Keesokan harinya adalah hari Minggu, matahari bersinar terik, dan karena kemarin hujan ringan, udara hari ini sangat segar. Aku ingin keluar untuk berolahraga. Siapa di antara kalian berdua yang punya waktu untuk menemaniku? Kata Gu Qingyi setelah sarapan. Saya akan berbelanja. Saya akan menyerahkan tugas yang sulit dan mulia ini kepada saudara Qin. Kata Huo Nanling sambil tersenyum. Kamu seharusnya berolahraga lebih lama. Ini baik untuk kesehatan fisik dan mentalmu.
Yang kamu lakukan hanyalah bekerja setiap hari, yang cepat atau lambat akan melelahkan tubuhmu. Qin Ming mengambil kesempatan itu untuk membujukmu dan berkata dengan tersenyum, kamu ingin pergi kemana? Aku akan tinggal bersamamu hari ini. Dari segi usia, Qin Ming beberapa bulan lebih tua dari Gu Qingyi. Sebenarnya, dapat dimengerti jika Gu Qingyi memanggil Qin Ming sebagai saudara. Tapi harga diri Gu Qingyi mencegahnya untuk mengatakan hal itu, dan dia mengabaikan Qin Ming dan menganggap dirinya sebagai kakak laki-lakinya. Pergi ke pusat rekreasi Suqinghai. Saya pernah ke sana beberapa kali sebelumnya. Lingkungannya cukup bagus. Saya akan pergi segera setelah saya mengganti pakaian. Kalian berdua pergi, aku akan berbelanja. Huo Nanling mengulurkan tangan gioknya ke Qin Ming dan bertanya, Saudara Qin, di mana kunci mobil sport yang kamu pemeras? Pinjamkan aku kunci untuk mengendarainya. Apa maksudnya pemerasan? Jangan mengatakannya dengan cara yang buruk. Saya pantas mendapatkan kompensasi untuk mobil sport itu. Karena itu, Qin Ming mengeluarkan kunci mobil dan membuangnya. Berkendara pelan-pelan, jangan garuk aku. Jangan khawatir, saya tidak akan kembali kecuali rusak. Setelah mengambil kuncinya, Huo Nanling keluar dari ruang tamu sambil tertawa seperti lonceng perak. Wanita suka berdandan ketika pergi keluar, bahkan di hari-hari biasa, apalagi untuk kencan atau hal penting. Tidak terkecuali Gu Qingyi. Butuh waktu 20 menit penuh sebelum dia turun dan berkata, ayo pergi. Saat ini, Gu Qingyi mengenakan pakaian olahraga kasual, kaos putih tanpa lengan dengan celana pendek abu-abu, rambutnya diikat ekor kuda, dan topi matahari. Sosok cantiknya tidak diragukan lagi terpampang, berubah menjadi dewi sinar matahari yang sporty, membuat hati orang-orangnya berdebar kencang. Ini adalah pertama kalinya Qin Ming melihat Gu Qingyi mengenakan pakaian olahraga. Matanya cerah dan dia memuji, Nona, ketika Anda pergi ke pusat rekreasi dengan pakaian seperti ini, saya kira tidak ada orang yang akan berolahraga lagi, dan mereka semua harus melakukannya. Berkeliaran di sekitarmu. Maksudmu aku tidak bisa pergi ke pusat rekreasi? Pergilah. Tentu saja kamu pergi, kamu harus pergi, bangun tubuhmu dan biarkan orang lain melihatnya. Gu Qingyi mengusulkan untuk pergi ke gym, yang terpenting adalah bersantai, terutama setelah melawan sepupunya Gu Keijun, suasana hatinya sedang buruk. Lebih dari setengah jam kemudian, Qin Ming berkendara ke pusat hiburan Suqinghai di pinggiran kota Linhai. Pemandangan di sini sungguh menawan dan lingkungannya indah seperti yang dikatakan Gu Qingyi. Ada hutan bambu yang rimbun di kedua sisi jalan, dan di kejauhan terlihat laut biru yang beriak. Sejuknya angin laut yang bertiup dan suara deburan ombak membuat orang merasa senang. Berjalan ke sana, segala kesusahan mau tidak mau harus ditinggalkan. Setelah memarkir mobil, Gu Qingyi memimpin Qin Ming ke aula utama dengan dekorasi mewah dan elegan seperti jalan yang familiar. Selamat datang di Suqinghai, tolong tunjukkan kartu keanggotaan Anda. Pusat rekreasi kelas atas ini hanya terbuka untuk anggota. Terus terang, hanya melayani orang kaya. Tamu tanpa kartu anggota tidak akan diterima. Gu Qingyi mengeluarkan kartu magnet hijau tua dari tasnya dan menyerahkannya secara alami dan murah hati. Nona, milik Anda adalah kartu VIP. Anda dapat membawa 2 orang teman untuk hiburan gratis. Mengenai apa yang dikatakan staf layanan, Qin Ming tidak mendengarkan sepatah kata pun karena perhatiannya sepenuhnya tertuju pada keindahan di aula yang mengenakan berbagai rompi olahraga pendek dan hot pants. Ada 2 baris treadmill di aula, dan kebanyakan dari mereka adalah wanita. Sepasang kaki putih dan ramping terayun ke depan dan ke belakang, dan dada mereka beriak. Melihat keindahan atletis ini saja sudah memanjakan mata siapapun pria. Kaki ini agak pendek, payudara ini agak kecil, yang ini agak gemuk. Mata cerah Qin Ming melirik ke sekeliling dengan tidak hati-hati, diam-diam menilai mereka. Gu Qingyi berjalan 3 atau 4 meter jauhnya, berbalik dan menemukan Qin Ming berdiri diam, bergumam tidak puas, apakah kamu tidak melihat seorang wanita? Betapa memalukannya bagiku. Dia terbatuk-batuk untuk mengingatkan Qin Ming agar mengikutinya. Setelah melihat sekeliling, Qin Ming mengikuti langkah Gu Qingyi perlahan dan berkata sambil tersenyum, setelah penilaian, saya menemukan bahwa tidak ada orang yang lebih cantik dari Anda. Itu hanya membuang-buang perasaan. Perhatikan citramu, jangan melihat orang lain dengan tatapan seperti itu, dan berhati-hatilah jika pacar mereka ada di dekatmu. Ya. Qin Ming setuju dengan gembira, saya berjanji untuk tidak melihat mereka dan hanya menatap Anda. Lagi pula, Anda tidak punya pacar, jadi saya bisa melihat mereka tanpa takut ada yang memukuli saya. Gu Qingyi memutar matanya dan merasa bahwa membawa Qin Ming ke sini adalah keputusan yang salah. Dia tahu bahwa dia telah membawa Huo Nanling ke sini. Setelah melewati aula, keduanya menaiki skuter listrik dan langsung menuju lapangan golf hijau. Kamu ingin bermain golf? Qin Ming bertanya dengan heran. Apakah tidak mungkin? Tanya Gu Qingyi. Oke, aku hanya tidak menyangka kamu akan memainkan olahraga yang begitu elegan. Apa yang jarang dari ini? Saya biasa bermain golf dengan kakek saya sebulan sekali, tetapi sejak kakek meninggal, saya jarang datang. Gu Qingyi tidak bisa tidak memikirkan saat-saat bahagia bermain golf dengan kakeknya, sayang sekali saat-saat indah itu terlintas dalam pikiranku. Jika kamu bersedia, aku akan menemanimu sebulan sekali mulai sekarang untuk mengingat masa lalu dan menantikan masa depan.
kata Qin Ming penuh kasih sayang. Gu Qingyi mengangguk, senyuman indah yang mengenang saat-saat bahagia muncul di sudut mulutnya, begitu cerah dan mengharukan hingga membuat matahari menutupinya. Dalam ingatan Gu Qingyi, skuternya berhenti, dan Gu Qingyi bertanya, ngomong-ngomong, bisakah kamu bertarung? Meremehkan saya. Anda tahu itu, tapi saya tidak bisa melakukannya. Qin Ming membual, saya tidak membual. Saya selalu berhasil. Jika Anda tidak percaya, mari kita bandingkan. Oke, ayo kita mainkan pertandingan persahabatan. Pertandingan persahabatan sangat membosankan, saya pikir kita harus menambah kegembiraan. Qin Ming terkekeh. Bab 206. Bonus apa yang ingin kamu tambahkan? Gu Qingyi bertanya dengan ringan. Qin Ming tersenyum dan berkata, jika aku kalah, aku akan menciummu. Jika kamu kalah, kamu akan menciumku. Apakah itu adil? Gu Qingyi sudah menduga bahwa Qin Ming akan mengusulkan lotre nakal dan memutar matanya. Lagi pula kamu memanfaatkanku, apa menurutmu aku akan setuju? Aku lebih suka bermain sendiri. Jika kamu tidak puas, kita bisa mendiskusikannya lagi. Bukankah lebih membosankan bermain sendiri? Qin Ming berubah pikiran dan berkata, bagaimana kalau begini, siapapun yang kalah mentraktir kita makan dan menonton film. Bagaimana dengan itu? Kemenangannya sudah dekat, pilihlah tongkat dan bersiaplah untuk memulai. Setelah mengatakan itu, Gu Qingyi menggerakkan pinggangnya dan mulai melakukan latihan pemanasan. Qin Ming memanggil Cadi dan membawakannya tongkat golf. Dia secara acak memilih seorang driver dan mengayunkannya beberapa kali. Saya sudah lama tidak bermain, mari kita rasakan. Lapangan golf standar terdiri dari tee box, fairways, green, rough, bunker, pool dan rintangan lainnya, termasuk 18 hole, yang biasanya dibagi menjadi 3 jenis, panjang, sedang dan pendek, panjang dan pendek, sesuai dengan jarak yang bervariasi masing-masing adalah 4 lubang jarak dan 10 lubang jarak menengah dalam susunan campuran. Golf juga memerlukan perhatian khusus pada club. Umumnya, 1 driver, 2 fairway wood, 9 iron, 1 putter, dan club tujuan khusus digunakan. Setelah Gu Qingyi selesai berlatih, dia juga memilih seorang pembalap dan berkata, butuh terlalu banyak waktu untuk memainkan semua 18 hole. Kami hanya memainkan 6 hole pertama. Siapapun yang menggunakan pukulan paling sedikit pada akhirnya akan menang. Bagaimana? Tidak masalah. Qin Ming memberi isyarat, oke, nona dulu, saya akan membiarkan Anda melakukan servis terlebih dahulu. Gu Qingyi tidak sopan dan berjalan ke area tee. Cadi sudah meletakkan bola golf di tee. Dia memegang tongkat dengan kedua tangan, mengayunkannya perlahan, memutar pinggangnya, dan jatuh dengan anggun. Postur tubuhnya sangat standar dan enak dipandang. Ini secara resmi dimulai. Sebaiknya kamu tidak kalah dariku. Ekspresi Gu Qingyi menjadi fokus. Mengikuti kata-katanya, dia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi dan tiba-tiba menjatuhkannya dengan kekuatan sedang. Dengan bunyi, bang, yang tajam, bola golf tersebut tiba-tiba terbang ke atas, membentuk busur parabola di udara, dan jatuh ke arah lubang nomor 1. Perhatian Qin Ming sepenuhnya tertuju pada Gu Qingyi. Menyaksikan permainan bola yang begitu indah jelas merupakan suguhan yang langka. Karena dia sudah lama tidak bermain golf, Gu Qingyi tidak melakukan pukulan pertama dengan baik. Bola mendarat agak jauh dari lubang 0. 1. Dia menggelengkan kepalanya tidak puas dan berkata, giliranmu. Giliran kakak yang tampil. Ayo buat kesepakatan dulu. Jika kalah, jangan menangis. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Aku khawatir kamu tidak bisa mengalahkanku, dan kamulah yang akan menangis ketika saatnya tiba, kata Gu Qingyi menolak untuk mengaku kalah. Lihat, mari kita lihat bagaimana saya bermain, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Qin Ming langsung mengayunkan tongkatnya dan menjatuhkannya dengan kuat. Dengan bunyi, dang, bola golf tersebut terbang tinggi ke udara, terbang di udara selama 5 atau 6 detik, lalu jatuh ke dalam kolam yang jauh dari lubang nomor 1. Aduh. Qin Ming tampak menyesal, saya tidak sengaja menggunakan terlalu banyak tenaga. Apakah ini keahlianmu? Gu Qingyi berkata dengan ekspresi menghina, tembakan ini tidak masuk hitungan, pukul saja lagi. Tidak, karena ini adalah kompetisi, kita harus mengikuti aturan resmi. Saya akan dihukum 1 pukulan, kata Qin Ming dengan serius. Sepertinya kamu tahu golf. Sesuai aturan bola, maka permainan akan dimainkan sesuai aturan resmi, dan tidak ada yang boleh melepaskannya. Gu Qingyi juga menjadi serius dan berjalan menuju titik pendaratan setelah berbicara, sementara Qin Ming tetap berada di area tee dan memainkan pukulan kedua lagi. Harus dikatakan bahwa keterampilan golf Gu Qingyi cukup bagus. Seiring berjalannya permainan, dia menjadi semakin baik di setiap pukulannya. Di sisi lain, Qin Ming tidak berbeda dengan seorang pemula yang baru belajar bermain golf. Entah dia menggunakan terlalu banyak tenaga, atau dia menggunakan terlalu sedikit tenaga, dan bola tidak bisa masuk ke dalam lubang. Gu Qingyi sukses mencetak 4 gol, sedangkan Qin Ming hanya mencetak 1 gol. Bahkan jika Gu Qingyi tidak mencetak 2 gol pada akhirnya, Qin Ming pasti akan kalah. Awalnya kamu sangat berisik. Saya pikir kamu sangat bagus, tetapi ternyata kamu adalah seorang pemula. Gu Qingyi tidak ingin Qin Ming kalah terlalu parah, jadi dia sengaja menunda 2 tembakan berikutnya dan tidak melakukannya skor.
Nona Gu, Anda juga di sini, kebetulan sekali. Pada saat ini, sebuah skuter listrik melaju dan berhenti di samping Gu Qingyi, dan tiga pria keluar dari mobil. Dua dari mereka ramah tamah dan tampan, dan mereka adalah Qi Yuankei dan Han Hongxi. Mereka datang ke pusat rekreasi untuk bermain golf dan membicarakan banyak hal. Di belakang Qi Yuankei mengikuti seorang pria berpakaian hitam, tinggi dan lurus, dengan mata tajam. Seluruh tubuhnya memancarkan aura tajam, seperti pedang terhunus. Ini benar-benar jalan sempit bagi musuh. Qin Ming mengerutkan bibirnya, mengabaikan Qi Yuankei dan terus bermain. Tendangannya masih sangat buruk, dan bola golf mendarat lebih jauh dari lubang. Keterampilan golf yang bagus. Qi Yuankei bertepuk tangan sambil tersenyum, dan berkata dengan nada sinis, Tuan Qin, Anda adalah pegolf terbaik yang pernah saya lihat, tidak ada yang lain. Tentu saja siapapun bisa mendengar bahwa perkataan Qi Yuankei itu ironis dan penuh ejekan. Keterampilannya sangat bagus, tidak ada yang bisa menandinginya. Han Hongxi juga mengejek dan mendukung. Kalian berdua memiliki penglihatan yang sangat bagus. Qin Ming mengacungkan jempol dan melakukan serangan balik, saya ingin tahu mata Anda yang mana yang melihat bahwa saya bermain bagus. Bisakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Kamu memiliki ayunan yang kuat dan standar postur yang sempurna. Kamu akan menjadi pemain hebat pada waktunya. Qi Yuankei berkata dengan nada seperti seorang tetua yang memberikan nasihat kepada seorang junior. Benarkah? Saya memiliki banyak keuntungan. Jika Anda tidak memberitahu saya tidak akan menemukannya. Kata Qin Ming dengan bangga. Bisakah kalian berdua menjadi lebih munafik lagi? Gu Qingyi hampir merasa mual ketika mendengar ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Qin Ming, saya sedikit lelah, ikut saya ke tempat istirahat untuk beristirahat sebentar, Tuan Qi, Anda dapat membantu diri Anda sendiri. Nona Gu, jika Anda lelah, pergilah ke tempat istirahat untuk menonton pertempuran. Saya di sini untuk bersaing dengan Tuan Qin. Setelah mengatakan itu, Qi Yuankei memandang Qin Ming dengan tatapan yang sangat provokatif, dan berkata dengan arogan, saya ingin tahu apakah Tuan Qin punya nyali untuk mengikuti saya. Pertarungan. Jika Anda tidak mampu untuk kalah, lupakan saja. Mengapa kamu tidak berani? Pria manapun yang berdarah akan menanggapi kata-kata provokatif seperti itu. Qin Ming juga melihat bahwa Qi Yuankei hanya mencari masalah, atau lebih tepatnya, dia mencari pelecehan. Tetapi saya dengan baik hati mengingatkan Anda, jangan mengangkat batu dan akhirnya menghancurkan diri Anda sendiri. Sejak bertemu Qin Ming, Qi Yuankei telah beberapa kali frustrasi di depan Qin Ming, dan bahkan menyewa pembunuh si Jue untuk membunuh Qin Ming. Tapi dia menyamar dengan sangat baik dan tidak akan menunjukkannya dengan mudah di depan wajahnya. Saya juga ingin mengingatkan Anda, jangan bicara besar-besaran, hati-hati pada akhirnya akan berubah menjadi tamparan di wajah. Hari ini, saya bertemu Qin Ming untuk bermain golf bertekad untuk mempermalukan Qin Ming dengan bermain golf. Paparkan bau mulut. Setelah melihat keterampilan sampah Qin Ming, dia merasa bahwa dia bisa menang bahkan dengan mata tertutup. Karena kalian berdua tertarik untuk bersaing satu sama lain, akan lebih menarik untuk menambahkan sedikit lapisan gula pada kuenya. Saran Han Hongxi, memperhatikan kegembiraannya dan tidak menganggapnya terlalu serius. Hongxi benar, saya khawatir Tuan Qin tidak akan mau kalah. Qi Yuankei berkata dengan provokatif lagi. Apakah ada sesuatu yang saya tidak mampu kehilangannya? Katakan padaku, bonus apa yang kamu inginkan? Qin Ming tampak kesal dan berkata dengan marah. Jika saya menang, Anda akan tunduk kepada saya di depan umum, mengakui bahwa keterampilan Anda tidak sebaik milik saya, dan menerima kekalahan. Jika saya kalah, saya akan melakukan hal yang sama, bagaimana dengan diam-diam Qi Yuankei bangga, dan kesal dengan beberapa kata-kataku. Ayolah, lebih baik gunakan kekerasan untuk melakukannya. Pada akhirnya, aku akan melihat kemana arah wajahmu. Apakah ini lotere? Qin Ming mencibir, Tuan Qi, apakah Anda takut kalah sehingga Anda mengusulkan lotere sekecil itu? Qi Yuankei mengerutkan kening, menurutmu itu terlalu kecil, jadi bonus apa yang ingin kamu tambahkan? Siapapun yang kalah harus berlari mengelilingi lapangan golf 3 kali dan menyanyikan, taklukkan, dengan keras sambil berlari. Ini cukup mengasyikkan. Berbicara tentang ini, Qin Ming dengan bersemangat berkata, tentu saja, jika Anda takut malu dan aku tidak punya keberanian, main saja, lupakan saja. Oke, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Qi Yuankei yakin bahwa dia bisa menang dan setuju tanpa ragu-ragu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat wajahnya yang menunggu untuk melihat Qin Ming mempermalukan dirinya sendiri. Qin Ming tenang, mengapa kamu begitu ceroboh hari ini? Setelah didesak oleh Qi Yuankei untuk beberapa kata, dia berkata, bukankah itu seperti karakternya? Gu Qingyi bergumam pada dirinya sendiri dan sangat khawatir pada saat yang sama. Bagaimanapun, keterampilan golf Qin Ming sangat buruk, dan Qi Yuankei, sebagai anggota penting dari keluarga besar, pasti tahu cara bermain golf harapan untuk menang. Taruhan ini menarik. Han Hongxi juga percaya bahwa Qin Ming pasti akan kalah dan menunggu untuk melihat bagaimana Qin Ming akan mempermalukan dirinya sendiri. Demi keadilan, saya dan Nona Gu akan menjadi wasit dan saksi. Jika ada yang kalah dan curang serta tidak mengikuti aturan, hukuman apa yang akan dijatuhkan? Kata-kata seorang pria sulit untuk diikuti.
Jika saya kalah, saya pasti akan melakukannya. Qin Ming berjanji dengan nyaring dan tegas. Kata-kata tidak berdasar. Bagi mereka yang tidak menepati janji, jaminan lebih buruk daripada kentut. Qi Yuankei khawatir Qin Ming tidak akan mengaku kalah, jadi dia mengirim telegram ke pikirannya, kita harus menjadi penjahat dulu, lalu tuan-tuan. Pasti ada cara untuk menahannya. Dengan cara ini, biarkan Nona Gu menjadi penjamin Anda. Jika Anda gagal mematuhinya, Nona Gu akan menyerahkan 5% ekuitas perusahaan sebagai kompensasi. Bagaimana jika kamu kalah? Qin Ming buru-buru bertanya sebelum Gu Qingyi keberatan. Minta Tuan Han menjadi penjamin saya. Jika saya kalah, saya juga akan memberikan kompensasi sebesar 5% dari ekuitas. Tunggu. Qin Ming bertanya, sepertinya Anda tidak memiliki ekuitas apapun di grup Gu, kan? Saya belum memilikinya, tapi saya telah mencapai kesepakatan dengan Tuan Han untuk membeli sebagian ekuitas grup Gu darinya. Apa? Mendengar ini, Gu Qingyi memandang Han Hongxi dengan heran. Tuan Han, apakah Anda memiliki saham di grup Gu? Bagaimanapun, Gu Qingyi cepat atau lambat mengetahui hal ini. Han Hongxi mengangguk dan mengakui, Tuan Gu Keijun telah mentransfer ekuitasnya kepada saya. Saya harus dianggap sebagai pemegang saham terbesar kedua di grup Gu, tetapi saya belum punya waktu untuk melakukannya. Belum memberitahu Nona Gu. Jika Gu Keijun menjual ekuitasnya kepada orang lain, Gu Qingyi tidak akan mau mempertanyakannya, tetapi jika itu dijual kepada Han Hongxi, dia harus lebih waspada. Saya ingin tahu berapa persentase ekuitas perusahaan kita yang dimiliki Tuan Han. Bersambung.